Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya dan usahanya, dan diberikan rezeki yang halal dan berkah. Oke sahabat Jundu, kali ini Ana akan mengkisahkan suatu kisah yang sangat luar biasa, tentunya seperti pengalaman kita semua pada umumnya. Siapa sih yang tidak pernah mengalami suatu ujian atau musibah atau cobaan, dan kita merasa ini kita kok cobaan berat banget ya, ujian berat banget ya, dan kadang suka ngeluh kadang dan lain-lainnya. Dan pasti kita yang belajar ilmu agama mengetahui bahwasanya Allah tidak akan memberikan suatu ujian melainkan sesuai dengan kemampuannya. Itu pasti banyak banget tuh, kita semua udah mengetahui itu semua. Itu merupakan firman Allah Ta'ala. Nah sekarang ada sebuah kisah yang ada kaitannya tentang sebuah ujian atau musibah. Tentunya ini semoga menjadi iktibar buat kita semua dan menjadi kita lebih kuat. Seperti apa kisahnya? Yuk simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan nyalakan notifikasinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Wahab bin Munabbih pernah ditanya oleh beberapa orang dari penduduk daerah Zirar, "Wahai Abi Abdullah, apakah engkau pernah mendengar suatu musibah yang lebih besar dari yang kami alami saat ini?" Masya Allah, pertanyaannya seperti itu. Beliau menjawab, "Jika kalian melihat kondisi kalian saat ini dibandingkan cobaan yang dialami oleh umat-umat terdahulu, maka kalian akan dapati bahwa cobaan yang kalian rasakan ini seperti asap di atas api. Gak ada apa-apanya sama orang-orang yang terdahulu. Musibah yang dialami, ujian yang dialami, Masya Allah, lebih berat daripada yang dialami oleh penduduk Zirar ini. Bahkan seperti yang kita alami juga." Kemudian penduduk Zirar kaget, "Wah, seru nih. Ada kisah yang lebih berat daripada kita." Mereka antusias untuk mendengarkan kisah itu. "Seperti apa kisahnya, wahai Abu Abdullah?" Lalu beliau menjelaskan bahwa ada seorang perempuan dari Bani Israel yang bernama Sarah bersama ketujuh anaknya dibawa menghadap raja. Raja ini adalah raja yang suka memaksa manusia untuk memakan daging babi. Raja itu memanggil anak yang tertua, yang paling besar, yang paling dewasa, kemudian memberikannya sebuah makanan daging babi, lalu memerintahkannya untuk makan. "Hei nak, makanlah." Makan. Dipaksa untuk makan. Kemudian apa jawaban dari anak ini? "Saya tidak akan memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya." Karena penolakan ini, maka raja memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghukum dan menyiksa anak ini. Dengan cara apa? Dengan dipotong tangannya, kanan kirinya dipotong, kemudian kakinya dipotong, sampai semua bagian tubuhnya dipotong-potong sampai mati. Masya Allah, begitu sadisnya ya. Ini raja membunuh anak itu dipotong-potong. Masya Allah. Ya Allah, luar biasa ini. Kemudian setelah anak ini mati karena dipotong-potong, masih ada beberapa anak dari sang ibu ini, masih ada 6. Kemudian dipanggil lagi anak yang kedua. Sama, diperintahkan juga. "Hai nak, makanlah daging babi ini." Kemudian anak ini menolak lagi. "Saya tidak akan makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka raja marah dan menyuruh asistennya, anak buah rajanya, untuk menyiapkan sebuah tembaga cair. Maksudnya sebuah besi dan tembaga dipanaskan lalu mencair, lalu kemudian ditambah sedikit aspal, cairan-cairan aspal, kemudian dipanaskan kembali hingga mendidih. Setelah mendidih dan panas itu, anak ini dibaringkan, kemudian disiram oleh asisten raja itu. Pelan-pelan disiram dari pala sampai badan, dan teriak semua anak-anak dari sang ibu ini. Dan kemudian disaksikan oleh ibunya dan anak-anak yang lain dalam penyiksaan ini. Tuh dituang itu tembaga, ya Allah, dituang hingga meninggal dunia. Anak yang pertama dipotong-potong, anak yang kedua disiram dengan cairan tembaga yang sangat panas dan mendidih, dituang pelan-pelan dari pala sampai kaki, terus perut dan lain-lainnya, terus dituang. Luar biasa.
penyiksaan ini oleh sang raja yang zalim, yang memaksa keluarga ini untuk memakan daging babi. Kemudian raja memanggil anak yang ketiga, "Nak, sini, makanlah." Dengan perintah yang sama, disuruh memakan daging babi. "Nak, makan. Apakah engkau telah melihat kakakmu mati dengan tragis? Engkau, sekarang giliran engkau. Makanlah daging babi ini." Apa jawaban dari anak ini? "Engkau lebih hina dan lebih buruk serta lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan aku memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah." Kemudian raja tertawa terbahak-bahak, wah, dan berkata kepada tentaranya, "Tahukah kamu kenapa dia mencela? Dia mencelaku agar aku marah dan aku mempercepat kematiannya." Tidak begitu, malah sebaliknya, siksa dia dengan cara yang perlahan-lahan. Maka sang raja memerintahkan tentaranya untuk menyiksa anak yang ketiga ini dengan cara kupas lehernya, kupas kulit lehernya, kemudian kupas kulit kepalanya sampai ke muka dengan secara perlahan-lahan. Kemudian tentaranya mengupas lehernya pelan-pelan dengan pisau. Allahu Akbar. Kemudian kepalanya dikeluarin sampai mukanya dikulitin. Jadi seluruh tubuhnya dikulitin sama tentara dari sang raja zalim ini. Allahu Akbar. Raja itu terus membunuh anak-anak dari perempuan itu satu persatu dengan berbeda-beda pembunuhan dan penyiksaannya. Allahu Akbar. Sampai tibalah pada anak yang terakhir, anak yang paling kecil. Kemudian raja menengok kepada anak dan ibunya, kemudian memanggilnya. Dan kemudian berkata raja ini kepada ibunya, "Aku telah menyiksamu dengan memperlihatkan penyiksaan dan pembunuhan kepada anak-anakmu tadi. Maka sekarang aku kasih kesempatan kepadamu untuk berdiam bersama satu anakmu yang terakhir ini. Bujuk anakmu untuk bisa makan daging babi ini. Satu suapan, maka bisa hidup seterusnya bersamamu." Maka dijawab oleh ibunya, "Baik." Kemudian dibawalah anaknya ini ke suatu tempat, di pojokan, nah bahasanya di pojokan. Kemudian dia berkata kepada anaknya, apa yang dikatakan oleh ibunya kepada anaknya? "Wahai anakku, apakah engkau tahu aku mempunyai hak terhadap saudara-saudaramu yang telah dibunuh oleh sang raja? Sementara padamu aku mempunyai 2 hak. Hal itu karena aku menyusui mereka selama 2 tahun. Kemudian ayahmu meninggal, sementara dirimu masih ada di dalam kandunganku. Maka setelah engkau lahir, aku susui dirimu selama 4 tahun. Karena kelemahan tubuhmu dan kasih sayangku padamu, maka aku meminta kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan hakku atas dirimu yang telah besar saat ini, agar engkau tidak memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga jangan sampai nanti ketika engkau bertemu dengan saudara-saudaramu kelak di yaumil kiamah, sedangkan engkau tidak menjadi bagian dari mereka." Allah, ternyata ibunya ngomongnya seperti itu. Kirain dibujuk, "Nak, nggak apa-apa dah makan, biar kita selamat." Ternyata enggak. Ternyata ibu ini memperkuat keimanan dari anak yang terakhirnya untuk tetap pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah diskusi lama dan dikasih kesempatan oleh sang raja, tentara memanggilnya, "Ayo cepat." Raja berpikir bahwa yang terakhir ini pasti akan makan, karena sudah melihat dari kakak-kakaknya sudah meninggal semua. Dan ibu ini pasti bisa membujuknya. Tapi apa jawaban dari sang anak ini? Ketika diperintahkan oleh sang raja seperti yang diperintahkan oleh kakak-kakaknya, "Makanlah daging babi ini." Maka jawabannya adalah dari sang anak adalah, "Demi Allah, aku tidak akan memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar pernyataan ini, maka anak ini langsung dibunuh oleh sang raja. Matilah semua anak-anaknya. Kemudian raja ini berkata kepada sang ibunya, "Saya merasa sedih melihat dirimu menyaksikan semua ini. Celakalah engkau. Makanlah sesuap demi keselamatanmu, maka engkau akan hidup selamanya. Cepat makan." Diperintahkan raja ini. Kata raja, "Hanya tinggal engkau sendiri nih. Aku masih memberikan kesempatan untukmu untuk bisa hidup. Makanlah daging babi ini." Maka apa jawaban sang ibu? "Tidak mungkin saya menyatukan antara kehilangan anak-anakku dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya hidup setelah ketiadaan mereka, maka saya tidak akan mau. Dan aku tidak akan makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Mendengar pernyataan ini, raja sangat marah. Lalu sang ibu dibunuhlah dan disatukan kepada anak-anaknya. Semoga Allah merahmati mereka semua dengan keimanan yang luar biasa. Masya Allah, subhanallah, sahabat Jundu dimanapun berada, ujian yang begitu dahsyat yang dialami oleh umat-umat terdahulu, sedangkan ujian yang kita alami pada saat ini tidak ada apa-apanya. Bahkan sekarang orang dengan mudahnya makan dan minum minuman yang haram, dengan mudahnya, padahal mereka semua tahu bahwa ini adalah makanan haram, minuman haram, tapi tetap dimakan. Tapi umat-umat terdahulu tetap memegang teguh keimanannya, sehingga Allah menganugerahkan kepadanya kematian husnul khatimah, kemudian diangkat derajatnya. Semoga sahabat Jundu yang menyaksikan bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan tentunya kita merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ujian yang kita alami belum ada apa-apanya dibandingkan umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Demikian kisah ini, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Jundu, dan bantu channel ini dengan like, komen, dan share kepada teman-teman atau sanak famili sebagai amal jariah, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan yang terbaru. Demikian, Ana dari Robis, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.